Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Muhammad Husin dalam bincang santai kita di virtual membahas persoalan yang sedang, ya mungkin di kalangan masyarakat Palembang sudah tahu lah cerita tentang bagaimana pasar Cinde itu kedepannya bagaimana, apakah harus seperti ini atau harus cepat ada perubahan sehingga masing-masing pihak masyarakat Palembang khususnya bisa menikmati pasar Cinde dan perekonomian terus saja berjalan. Dan hadir pada kesempatan pada hari ini narasumber kami yang tidak asing lagi, sahabat dekat, narasumber yang aktif di Sriwijaya Post dan Tribun Sumsel. Pertama kita sapa dulu Pak Ahmad Rijal. Assalamualaikum Pak Rijal. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Rijal ini saat Ketua Kadin Sumatera Selatan, kemudian salah satu hakim arbitrase dan komisi BPH Migas. Sudah selesai. Sudah selesai menjabat. Dan beliau ini sangat aktif dan concern terhadap persoalan-persoalan sosial dan kebijakan publik di Sumatera Selatan. Dan narasumber dari jauh kita saat itu Bapak Dr. Taufik Husni. Beliau sekarang ada di Jakarta. Kita sapa. Assalamualaikum Pak Taufik. Pak Taufik ini ketua yayasan, pokoknya banyak posisi beliau nih Pak Rijal. Ketua Yayasan Konsumen Indonesia, lah ketua Porki Pulau ini. Dan macam-macam dosen kan. Terima kasih atas kehadiran Pak Rijal, Pak Taufik di forum kita pada hari ini. Mudah-mudahan akan membuat kita semua bisa berkontribusi terhadap pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang, kaitannya dengan pasar Cinde. Nah, saya ke narasumber pertama dulu dengan Pak Ahmad Rijal. Pak Ahmad Rijal, bagaimana komentar Anda soal Cinde? Apakah harus seperti ini, harus terus jalan pembangunannya? Ya, yang pertama-tama perekonomian di Sumatera Selatan harus bergerak. Ya. Perekonomian itu tidak hanya serta-merta dilaksanakan oleh pemerintah melalui APBD dan APBN, tapi potensi-potensi masyarakat, yaitu swasta, termasuklah para pengembang. Nah, di sini ada satu proyek pengembang yang dinamakan proyek Pasar Cinde kalau tidak salah ya saya namanya. Nah, ternyata dalam perjalanannya proyek Pasar Cinde ini mangkrak. Dan malah ada melibatkan proses-proses pidana di luar itu. Nah, tapi bagi kita masyarakat Sumatera Selatan, kita yang memperhatikan pembangunan Sumatera Selatan harus berpikir jauh ke depan bagaimana selanjutnya terhadap proyek ini. Karena pertama sudah kita ketahui ini kan basisnya itu bukan tanah biasa, aset biasa, tapi ini merupakan aset yang ada latar belakangnya merupakan cagar budaya dan lain-lain. Menurut saya, kalau tidak salah informasi seperti itu. Nah, sekarang bagaimana persoalan cagar budaya dan bagaimana persoalan perdagangan yang selama ini memang berlangsung sudah sangat terkenal. Pasar Cinde ini di Palembang itu tempatnya orang-orang yang memilih barang-barang berkualitas untuk untuk belanja basah istilahnya kayak gitu ya. Nah, jadi menurut saya yang penting sekarang harus sama-sama pihak jangan membiarkan seolah-olah karena kita takut ini ada proses pidananya. Proses pidananya silahkan berjalan, tapi masalah pasar Cinde ini harus dicarikan solusi. Bagaimana dia dikembalikan kepada asal muasalnya misalnya, ataukah akan dibangun, dikembangkan dengan disesuaikan lagi dengan mengundang investor baru, atau pemerintah akan turun tangan, atau kita minta danantara misalnya seperti salah satu solusi untuk memberikan dana untuk penyelesaian, karena ini heritage istilahnya bahasa itu. Kemudian juga ada yang tidak kalah penting adalah bagaimana membela penduduk Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang yang sudah bertransaksi dalam jual beli unit-unit pasar dan unit-unit aset yang dijual berupa kalau tidak salah ada apartemen, ada kios-kios dan lain-lain. Nah, itu bagaimana? Karena kita dengar mereka sudah ada yang membayar separuh, ada yang lunas dan lain-lain. Ini harus kita carikan solusinya, duduk bersama, jangan kita biarkan. Harus hadir, pemerintah harus hadir dalam hal ini, pemerintah Kota Palembang khususnya untuk segera mempertemukan ya para pihak yang dirugikan, termasuk pedagang-pedagang dirugikan. Tadinya mereka sudah ada aktivitas ekonomi dan dijanjikan untuk sesuatu yang lebih baik, tetapi mereka sekarang malah tidak ada aktivitas ekonomi. Nah, solusi-solusi inilah itu yang harus dipikirkan oleh masyarakat, khususnya pemerintah
provinsi dan kabupaten dan kota Palembang. Kota Palembang. Ya. Artinya pasar Cincin tidak dibiarkan seperti ini saat ini. Oh iya, sayang sekali karena dari dulu terkenal pasar Cinde itu. Kalau kita lihat foto-foto kenangan zaman dulu, itu adalah salah satu di antara jembatan Ampera, ada daerah Skana, itu kan tempat-tempat heritage ya, yang tidak boleh kita hilangkan. Nah, termasuklah pasar Cinde ini salah satu heritage ya, warisan budaya. Bagaimana kita merestorasi bila perlu. Kalau merestorasi ya artinya bisa dengan dana masyarakat. Tapi kalau menjadikan kegiatan bisnis ya harus mengundang investor. Jadi tidak serta-merta karena ada kasus pidana kita tidak harus hentikan sama sekali. Tidak, harus perekonomian, pembangunan tidak boleh terhentikan. Aset-aset tidak boleh dibengkalaikan. Itu membuat kumuh, membuat macet dan lain-lain. Yang paling penting, pedagang-pedagang yang lama itu harus dipikirkan kembali. Baik, kita beralih ke Pak Taufik Kusdi. Pak Taufik, komentar Anda sebagai Ketua Lembaga Yayasan Konsumen terhadap persoalan pasar Cinde ini gimana? Silakan. Selamat pagi, rekan-rekan. Jadi pasar Cinde ini dari tahun 2010 kan. Permintaan daripada pihak tenang yang telah seperti tadi yang Pak saya sampaikan, mereka sudah mengeluarkan biaya untuk berkeinginan mempunyai atau memiliki salah satu kios terhadap kontainer di pasar Cinde yang katanya akan dibentuk sebagai pasar Cinde yang modern. Kemudian tadi seperti disebut ya, bangunan Merdeka, bahkan ada rencana heritage ya, kemarin adalah seperti apartemen di Bandung. Nah, ini kan tawaran yang menginginkan, maka para konsumen, pedagang yang ada di Palembang khususnya maupun di Selatan itu telah melakukan pembayaran dengan cara dompet. Ada juga yang membayar dengan cara bertahap. Nah, ini mereka mengajukan kepada LKI dan kami berupaya untuk memediasi kepada perusahaan dan hal ini pihak yang sekarang ini sudah dalam proses hukum dan juga kami berjanji kepada pihak pemerintah. Nah, tapi mereka mengatakan apa yang harus dilakukan pemerintah? Apakah pemerintah akan mengganti daripada kerugian kontainer ini? Sudah ada jawaban pada saat itu. Saya sampaikan dengan Pak Sekda pada periode lalu itu bahwa ini tetap yang berjawab adalah penerima uang itu yaitu ini yang terhadap pada LPO Pulau. Mereka yang mengambil uang dari pemerintah dan kami tidak harus membayar itu karena ini sudah masuk ke ranah hukum. Nah, kemudian kita berkait itu masuk ini dan kemarin satu sesuai statement Bapak bahwa bangunan atau pasar Cinde yang merupakan sangat budaya yang sudah ini harus dikembalikan lagi dong. Sisinya memulai tulisan budaya atas valutanya itu dan warisan daripada harga kota Palembang ini dan tidak ada lagi dalam pembangunan itu ya akan dilakukan pemerintah yang kami adalah dari untuk bahwa itu namanya akan pembangunan secepatnya dalam rangka 1 tahun selesai tapi fungsinya adalah ya pasar Cinde ini tidak seperti apa yang sudah dijanjikan oleh kontraktor yang terlalu tidak di yang ada suatu terkait PLAT dan sebagainya. Nah ini kita akan kembalikan pasar ini karena kami menyampaikan pendapatan yang ada di pasar ini itu dari 2020 kami targetkan ya sudah bisa nah mereka itu sudah dijaminkan untuk menempati pasar ini mereka sudah dipungut ya pada pedagang yang tetap sudah ditunjuk bertahan etiknya itu untuk kemampuan untuk dijanjikan tahu mereka mendapat nah mereka ini kan kalau mereka menurun jauh menurun merosot dan tidak fashion apa yang
Nah ini memudahkan ini tapi kami tidak agar dapat menempati ya fakta yang baru tidak seperti sekarang tidak terkata terangi bahkan pas kemarin terjadi kebakaran ya karena apa kan sifatnya itu baik dari saya awal Baik. bisa di tapi punya ini Pak di belakang ada apa? Nah kami sering itu jadi melihat bahwa masyarakat ini adalah masyarakat yang katakan bahasa yang anggota yang tahu lebih baik lebih bagus tapi kenyataannya sekarang sudah beberapa tahun Baik. Baik. Oke. Nah ini dari keterangan Pak Taufik tadi, Pak Rijal, bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ada semacam sudah ada regulasi untuk pembangunan kembali Pasar Cinde. Tapi persoalannya, apakah nanti, ini saya minta komentar, apakah nanti pedagang ini akan dipungut kembali atau bagaimana? Ini sasaran Pak Rijal gimana? Ya, jadi yang pertama-tama sudah ada keinginan baik ya untuk bagaimana memikirkan ulang ya pengembalian fungsi Pasar Cinde. Kan ini sudah lebih dari 5 tahun menurut saya sudah. Betul. Itu sudah kita sambut baik dulu. Tapi sebelum kita menuju kepada bagaimana hak pedagang, pemerintah provinsi dalam hal ini mereka punya kewenangan untuk bagaimana melakukan satu kerjasama sudah dicontohkan dengan pihak pengembang yang kemarin tidak jadi. Artinya itu tergantung bolanya di pemerintah. Pemerintah provinsi mau seperti apa. Ya. Nah, untuk itu pemerintah provinsi sebelum dia menentukan langkah-langkahnya, menurut saya harus mengkomunikasikannya dengan stakeholder. Jangan hanya mungkin pasti penting masalah anggaran itu ke DPR, ke DPRD. Tapi kepada stakeholder yang lainnya, budayawan, masyarakat. Tadi kan ada yang pemilik kuburan-kuburan dari kesultanan misal seperti itu. Nah, harus dikomunikasikan bagaimana master plan-nya seperti apa, perlu masukan seperti apa. Jadi jangan ujuk-ujuk mentang-mentang pemerintah, mentang-mentang ini mereka melakukan tanpa istilahnya melibatkan stakeholder. Diajaklah misalnya sekarang asosiasi-asosiasi, diajak juga tokoh-tokoh masyarakat, budayawan agar paling tidak misalnya sudah dilakukan suatu perhitungan yang matang, itu sudah memang merasa dimiliki oleh semua masyarakat karena masyarakat merasa dilibatkan, bukan hanya sebatas penggunaan anggaran oleh DPR monitoringnya, tetapi masyarakat Sumatera. Kalau sekarang mungkin boleh kita bertanya hanya mendengar dari Pak Taufik tadi, alhamdulillah ada kabar seperti itu, tapi orang seperti kita aja baru mendapatkan informasi, apalagi masyarakat yang bawah, apalagi pedagang-pedagang. Mereka harus kita orangkan. Mereka sudah menjadi orang yang dirugikan. Nah, jadi sekali lagi menurut saya perencanaannya seperti apa, mau ngarah seperti apa, bentuk bangunannya akan seperti apa, kegiatannya apa, apakah hanya budaya saja, apakah juga kombinasi dengan perdagangan seperti yang dulu, apakah mau betul-betul perdagangan modern seperti yang sudah direncanakan tapi belum terjadi ini. Itu yang menurut saya komunikasi paling penting. Sosialisasi dan komunikasi kepada stakeholder. Apakah itu tidak butuh waktu lama, harus diskusi dulu, kan nanti akan panjang ceritanya itu kalau. Ya, tidak, saya pikir kan sekarang kan kayak kita sekarang dengan Pak Dr. Taufik, dia di Jakarta, kita bisa saja asal ada keinginan, niat, sudah diundang, sudah diinikan. Mau dimanapun seseorang sekarang bisa dia memberikan sumbangsinya melalui Zoom kah, melalui dia membuat satu email kah, atau dia melalui. Tapi yang paling penting infokan kepada
pada stakeholder dan stakeholder diminta memberikan masukannya. Setelah beberapa kali menurut saya ada limitasi. Ya. Setelah itu berlanjut. Jadi Jadi tidak harus dibiarkan juga ini, harus ada limitasinya. Sudah maksimum nih pemerintah memberikan kesempatan kepada. Jadi ide kreatif warga tuh jangan dibiarkan gunakan bola liar teknologi begitu, sekarang. gitu ya. Gunakan teknologi, jangan kita hanya menggunakan untuk kegiatan sosial yang tidak ada kurang bermanfaat untuk masyarakat, banyak hanya manfaat diri sendiri. Tapi sekarang bagaimana untuk masyarakat? Betul. Optimalisasi penggunaan media ini oleh pemerintah provinsi harus kita dorong juga. Jadi tidak lagi ada alasan bahwa kita tidak bisa membuat ini terlalu jauh, terlalu panjang, terlalu lama sehingga anggaran dan lain semuanya bisa asal kita bikin timeline yang jelas. Timeline yang jelas, Ya. baik. Pak Taufik, bagaimana komentar Anda? Harus ada sebelum pemerintah mengeksekusi sebuah kebijakan, karena ini berkaitan dengan masyarakat, orang banyak dan sebagainya, harus perlu ada diskusi dengan pendapat dan sebagainya. Menurut Anda gimana? Bahwa ini saya mengambil langkah ini adalah kamu tetap itu ya dari 100. menggunakan APBD. Nah, saya sebagai pada saat itu pihak daerah merasa senang ya dengan statement dari Pak Gubernur bahwa ini ada langkah positif dan menggerakkan. Yang paling penting adalah itu fakta akan dikembalikan lagi ke Pak Gubernur ya sebagai fakta yang merupakan daripada masyarakat. Dan itu sudah dianggarkan tahun ini untuk dilaksanakan tahun ini. Sekarang sudah ada jelas nih, ya. Regulasi ini sudah jelas. Dari tahun-tahun menggunakan tahun ini akan dimulai. Karena perintah itu aku perang yang selesai dalam mereka. Nah, mungkin kalau misalnya berbeda kita perlu ada yang Public hearing gitu. Public hearing ya? Nah, jadi ditampilkan bahwa 2009 kita dan pembangunan kita kembalikan bahwa jadi kalau misalkan kembali lagi kita tidak mendapat masyarakat itu nanti akan tidak bukan menggunakan satu tentu akan ada perdebatan dan pembangunan baru mungkin yang akan menghambat lah paling tidak untuk proses pembangunan ini. Jadi kita sudah ini kita bangun ya kita kembalikan lagi tahap yang tadi. Nah nanti aku akan diatur itu terutama pedagang ikan yang pedagang pasar yang pasar itu yang tadi kita ulang jangan sampai terkesan umum lagi sehingga nanti akan rapi kayak bagus dan semuanya Baik. Ya. Baik Pak Taufik, ya ini kita saja masyarakat ya di media belum sampai saat ini belum bisa belum dapat akses untuk melihat bagaimana profil pasar itu mau dibangun, kemudian seperti apa konsepnya kan belum juga. Menurut Pak Rizal, Iya. Jadi itulah yang menurut saya jangan sampai nanti niat baik, tujuan baik akan jadi masyarakat karena masyarakat baru ribut setelah ternyata mau dibangunkan ini, desain seperti ini, fungsinya seperti ini. Jadi public hearing itu kemudian mengajak masyarakat melalui stakeholdernya itu penting. Jadi sekarang aja misalnya Tribun Group aja misalnya tidak mengetahuinya, apalagi kira-kira masyarakat di bawah. Jadi itu tidak salah yang niat baik dan tujuan baik tadi dari Pak Gubernur itu didukung oleh perangkat yang di bawahnya sehingga melakukan apa yang kita lakukan tadi, ajak serta masyarakat untuk disampaikan. Tapi ada yang lebih penting lagi selain ini, kita tentu harus mendukung. ya Yang kita harapkan adalah sosialisasinya segera dari pemerintah provinsi. Tapi juga pemerintah harus hadir kepada
pedagang-pedagang dulu yang memang ada sudah sana. Mereka yang punya hak yang pertama menurut saya untuk menempati, bukan pedagang-pedagang baru. Yang mungkin saja hari ini mereka tidak ada lagi di situ. Nah iya, Mungkin saja. kan daftarnya masih ada. Ya, Mereka daftar. lah yang punya hak yang nomor satu. Yang kedua adalah bagaimana kita memberikan bantuan, paling tidak memfasilitasi langkah-langkah hukum apa warga Palembang yang sudah terlanjur membayar uangnya. Jumlahnya kita nggak tahu berapa ratus miliar misalnya jumlah orang sudah membayar kepada pedagang itu. Itu yang harus dikumpulkan. Nah, disitulah letaknya hadir bangunan bisa dilaksanakan dengan desain yang sudah disetujui, sudah didukung oleh dengan sosialisasi tadi. Kemudian pedagang-pedagang yang tadi merasa, oh kami memang masih punya hak terhadap lapak-lapak itu. Dan yang kemudian yang sudah terlanjur tadi membeli, bagaimana bantuan kita? Tidak mungkin uang dari pemerintah, tetapi paling tidak Biro Hukum Pemerintah Provinsi ya bersama-sama dengan mungkin orang-orang pakar-pakar hukum dari akademisi membantu mereka, itu baru hadir untuk masyarakat menurut saya. Nah ini kalau pertanyaan saya kembalikan ke Pak Taufik lagi nih, Pak Taufik. Tadi sudah kita bicarakan bahwa hak-hak pedagang lama yang harus diberikan prioritas. Pertanyaan yang muncul begini, apakah dengan adanya pasar baru tadi yang diwacanakan oleh pemerintah provinsi, pedagang-pedagang yang tadinya sudah membayar, mencicil, apakah dengan adanya desain bangunan baru ini mereka juga harus bayar lagi atau bagaimana Pak Taufik? Ya silakan. Ada masukan-masukan dari para pedagang. Ya. Karena apa? Kami waktu itu mendesak, seperti tadi Pak KPK, kami pada saat yang sudah mengeluarkan dana kepada pengembang suplemen ini, seperti apa kembaliannya? Nah, pemerintah nanti akan kembalikan karena pemerintah tidak menjual bangun tersebut. Makanya salah satu yang dari mewakili kepada pengembang itu, nah ini juga aktivitas. Ternyata uang itu harusnya kepada langsung yang sekarang di DPU sehingga itu makanya itu pilih kabur ya, siapa yang akan menghasilkan pembangunan pakai ini akan bergerak atau kita menuju tsunami hari. Beliau kita dalam tahun ini ya akan selesai. Dan bagaimana dengan pedagang yang sudah menunggu antrian atau melakukan pemain lain? Nah ini diprioritaskan susu ditempatkan di kota Palembang ini, tapi bukan seperti yang kemarin yang kayak pemain bayaran yang ya kemudian lagi kayak tingkat pencarian kader, tidak. Ini tetap pada ketertaan, cuma mungkin kalau memakai Pak Ejan, kalau kita menang atau begitu nggak di partai itu ya di partai Telekom. Nah jadi pada Telekom itu bersih, walaupun dia pedagangnya tingkat dari kalau tetap bersih seperti yang berbiasa. Karena ini yang kota dan jadi kebanggaan kita paling banyak itu penting, tapi tidak meninggalkan keaslian ya daripada konvensional dan saya untuk begitu. Nah, saya mungkin saya ingin menjawab ya. Wah, bagaimana kabar nih Pak? Ya kalau menurut saya untuk mengembalikan itu, mari nanti kita sama-sama berdiskusi, memberikan masukan para stakeholder. Tapi kita harus dukung upaya untuk itu. Tapi yang paling penting menurut saya seperti ini. Warga Palembang itu warga Sumatera Selatan, mereka ini sudah dirugikan lama tadi para lapak, kemudian orang pembeli ya, ini yang harus dipikirkan. Tadi sekali lagi saya percaya mana mungkin pemerintah punya uang untuk mengembalikan uang yang sudah mereka bayarkan. Nah jadi langkah-langkahnya yang mesti kita ajarkan, misalnya pemerintah provinsi mengundang orang-orang hukum, karena misalnya itu saya tahunya itu perjanjian perselisihannya adalah arbitrase. Maka bisa diupayakan bagaimana hak-hak mereka itu coba dipulihkan. Misalnya apa? Para pembeli ini dengan berdasarkan perjanjian tersebut mereka menggugat ke arbitrase kepada pengembang. Kalau pengembangnya itu tidak hadir ataupun hadir ternyata memang itu haknya harus dikembalikan, maka dia harus ganti. Orang boleh buron itu perorangan, tapi perusahaan yang berjanji dengan pembeli ini kan, bukan si yang buron ini. Perusahaan ini punya aset. Aset itu bisa dieksekusi kalau nanti sudah inkrah putusan tadi. Dan itu tidak lama, kalau di arbitrase itu hanya paling lama 6 bulan sudah inkrah dan bisa diupayakan sita eksekusi untuk mengembalikan. Nah ini fungsi-fungsi pembelajaran dan
pembimbingan oleh pemerintah ini kepada masyarakatnya itu. Dan kita, ya Pak Taufik juga orang hukum, siap membantu untuk melakukan langkah-langkah itu. Pro bono ya Pak Taufik masih bisa kita kasihkan ini ya. Nah. Akan segera mungkin melakukan bagaimana mencari solusi atau pemecahan terhadap konten yang sudah diperlukan. Memang ada potongan yang bersangkutan menerima uang dari rekening pribadinya dia oleh otoritas nama perusahaan dan tapi tetap perusahaan bertanggung jawab. Dan saya tahu Pak, bapaknya saya tahu yang tidak ini. Saya tidak ada rumahnya saya tahu, saya tahu Pak. Dukungan pada itu ya dari pihak masyarakat sudah ada di bagian dari kami. Ini kita harus desak para gubernur kita segera merapatkan ini bagaimana uang yang sekarang ini belum kembali. Saya yang dari catatan kami itu yang sudah melakukan pelunasan itu lebih kurang 30 sampai 40 miliar itu sudah lunas. Nah belum lagi ya lagi 50% 30% itu totalnya memang nggak sampai 100 Pak. Tapi kan cukup signifikan ada 80 miliar. Sementara yang bersangkutan tidak dari Setuju. Jadi ini nanti akan saya kasih masukan Pak Gubernur agar segera dibahas bicara mereka kan bekerja apakah kita pengadilan misalkan mengembalikan atau seperti apa ini akan dikasih dulu ke pemerintah. Ini orang jawab kita. Karena belum tentu juga orang yang sudah bayar sekarang ini akan berpindah lagi untuk melakukan perkara belum tentu. Ya. Betul. Lagi kita nih apa? Lah cenai. Cenai, ya selesai. Ya, jadi ya aku setuju. Saya setuju dengan Pak Taufik. Pak Taufik sudah dekat sama Pak Gubernur, panggil dinas terkait mungkin perdagangan ataupun PU untuk mendata semuanya masyarakat yang dirugikan ini supaya dilakukan langkah-langkah bersama dan efektif. Enggak lagi nanti jasa langkah habis lagi duit. Jadi sekarang di sini letaknya Gubernur kita yang paham mengenai hukum, ada Pak Taufik dan lain-lain memberikan solusi-solusi jalan yang nggak usah dibayar. Kami dan Pak Taufik kami akan memberikan pemikiran-pemikiran kita untuk menemukan itu. Saya mau kasih ilustrasi. Ke depan ya Pak Taufik ya, kalau bisa pemerintah ini kita dukung pemerintah Pak Gubernur sekarang, apabila ada langkah-langkah rencana kerjasama dengan pihak ketiga itu harus betul ekstra hati-hati. Ya, jangan hanya memikirkan faktor ekonomi. Faktor ekonomi, keuntungan pemasukan pun juga harus istilahnya tuh dikomunikasikan dengan masyarakat juga. Apakah sudah sesuai PAD yang masuk dengan kerjasama ini? Saya kasih contoh yang menyentuh bagi saya. Saya ketua PRSI tahun 2005 sampai 2000 berapa belas. Di situ kita punya Lumban Tirta. Masyarakat yang sekolah di SD mana, SMP negeri mana yang mungkin rata-rata kehidupan ekonomi keluarganya di bawah rata-rata. Itu bisa berenang, belajar berenang. Digilir waktunya satu mobil angkot datang. Sekarang nggak bisa kan? Kenapa? Dulu pertimbangan pemerintah adalah faktor ekonomi, kata akan ada PAD. Coba deh ukur PAD kita berapa sih dapat dengan itu. Sudah sesuaikan tak dengan hilangnya kesempatan masyarakat untuk menikmati. Dulu bisa main tenis di sana, bisa main voli. Sekarang kan mau pakai voli kan harus bayar. Dulu kita bisa lihat orang upacara militer di tengah-tengah lapangan yang di tengah kota. Sekarang cuma lihat orang parkir dan harus bayar. Nah, maksud saya pemerintah sekarang, terutama pemerintah ini baru ya, provinsi dan kota. Ayo kita sekarang mengingatkan diri kita sendiri. Faktor kepentingan masyarakat itu harus betul-betul terukur. Itu sudah saya kasih contoh. Kasihan kita. Banyak orang nggak bisa berenang nih, kecuali orang rumahnya di pinggir sungai sekarang ini gitu. Ya Pak Taufik ya. Belum terjadi Pak. Jadi kalau saya tunjukkan, mungkin kita lewat media ini Pak, mungkin akan kami ini ya, yang untuk melakukan
kayak ini ada kecil untuk apa misalnya hari ini nggak apa-apa. Jadi kita undang dan kita penuh dan kurang panjang dan kamera. Nah coba kalau kita intang pernah pihak lagi sekarang udah terpilih aja. Jadi kan sebetulnya salah satu dukungan masyarakat untuk berenang karena apa gitu. Jadi mereka apa namanya fasilitasnya juga memang luar biasa bagus, tapi yang di dengan pemerintah adalah pemerintah. Mungkin saya hidup itu kalau dia daripada dari dia bisa kita dengan yang baik mereka dengan apa ya kan toko saya tahu dengan beliau ini orang paling tidak saya tahu pemikirannya maju jadi kalau kita dulu beda pikir ada aja lah yang kita yang rumah yang jauh ke depan memfasilitasi khususnya Enggak. Baik, di penghujung acara mungkin ada closing statement, tapi sebelum kami tutup nih, Pak Rijal, bahwa sudah ada niat baik, ada rencana baik dari pemerintah provinsi untuk membangun pasar Cinde, mau mengembalikan fungsi pasar Cinde, walaupun berbeda dengan konsep awal pengembangannya. Yang kedua, perlu ada komunikasi dengan masyarakat terkait tentang rencana pembangunan agar pemerintah tidak salah langkah. Dan yang ketiga, ya mari kita dukunglah. Nah, dari closing statementnya Pak Rijal gimana? Ya, secara pribadi kita, mendukung sekali apa yang langkah-langkah dari pemerintah provinsi. Hanya sekarang kita minta agar sosialisasi tentang langkah-langkah ke depannya seperti apa supaya pada masyarakat tahu dan tidak apa namanya menjadi pertanyaan kalau sudah terjadi. Yang kedua, bagaimana pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota hadir untuk warganya. Yang pertama, pemilik-pemilik lapak yang lama dipikirkan ini masalah rezeki mereka, ya diberikan prioritas untuk mereka. Kemudian yang berikutnya, warga-warga Palembang yang sudah membeli unit-unit dan sudah membayar, ada yang separuh, ada yang full, tadi sudah disampaikan, itu diberikan juga perlindungan dan jalan-jalan hukum ke depan seperti apa, sehingga mereka tidak ada salah arah dan istilahnya tadi malah keluar lagi biaya-biaya yang tidak perlu. Sehingga dengan adanya, ya kami secara pribadi dengan Pak Taufik bersiap untuk mendukung kalau misalnya pemerintah provinsi ingin melakukan langkah-langkah hukum membantu masyarakat yang sudah dirugikan terhadap pengembang tersebut. Baik, Pak Taufik, silakan closing statement-nya. Ya, mungkin sudah masuk di pada kami dia melakukan banyak pendampingan. Kalau misalnya adanya pemerintah untuk mencari solusi pengembalian uang daripada cara-cara sehat yang sudah menyebarkan kepada pengembang aliran mereka. Kemudian yang kedua juga, ya walaupun ini kata baik, tapi tetap ada tidak kawan. Betul 2006 ini ada juga bagaimana betul bahwa 2006 saat ini penggunaannya kasus hukum ini kan sudah ada kelihatan ya, sudah ada jelas, ada tindakan. Tinggal ini kita menunggu proses. Ya, mudah-mudahan memang 2006 ini betul kan untuk pemerintahan dan pendataan kepada para pada titik tapi yang jelas tidak artinya menyampaikan untuk kemudahan makam-makam yang kita bisa pikirkan itu kami ada notisnya Pak Taufik. Baik. Baik, pemirsa, demikian bincang kita pada hari ini berkaitan dengan pasar Cinde, dan kita berharap hasil perbincangan ini sudah ada titik terang tentang rencana kembali untuk mengembalikan pasar Cinde lagi, sehingga masyarakat ini, zaman dulu pasar Cinde ini dikenal dengan pasarnya wong kelas atas.
Kok elit lah, Jadi kalau ke pasar Cinde ke sana. Jadi supaya kita dikatakan elit pula, hari Minggu pagi kita ke pasar Cinde. Gitu. Baik, mudah-mudahan perbincangan pada hari ini bermanfaat dan ini menjadi jawaban atas keresahan pedagang pasar Cinde yang selama ini menunggu dan terus menunggu kapan kapal akan dibangun. Jadi mudah-mudahan ini sebuah jawaban dan kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Taufik Husni yang ada di Jakarta, yang moga-moga sehat selalu. Amin. Pak Rijal juga, Amin. kami ucapkan terima kasih walaupun sudah lama tidak jumpa, hari ini dipertemukan untuk jumpa lagi dengan Pak Ahmad Rijal. Terima kasih ya. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.